Cerita rakyat Sumatera Barat selanjutnya adalah kisah Siti Nurbaya, sebuah novel populer karya Marah Rusli yang diterbitkan tahun 1922 oleh Balai Pustaka. Kisah ini menceritakan tentang kasih yang tak sampai antara Siti Nurbaya dengan pujaan hatinya Samsul Bahri, karena dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi sebab terlilit hutang. Dikisahkan bahwa Siti Nurbaya merupakan seorang gadis cantik jelita, santun tutur katanya dan lahir dari saudagar kaya ketika itu. Di sisi lain, Samsul Bahri adalah pria tampan dan baik hati, anak dari seorang penghulu yang disegani, dan datang dari keluarga terpandang. Singkat cerita, mereka berdua saling jatuh cinta dan akhirnya memadu kasih. Tak lama menjalin kasih, mereka harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan pendidikannya ke tanah Jawa. Sekian lama waktu berlalu, semua masih romantis. Surat menyurat menjadi pengobat rindu di antara mereka. Sampai akhirnya ayah Siti Nurbaya bangkrut dan akhirnya jatuh sakit. Ekonomi yang kian memburuk memaksa ayahnya untuk berhutang kepada seorang saudagar kaya bernama Datuk Maringgi. Lama-kelamaan, hutang pun kian menumpuk. Tibalah masanya bagi Datuk Maringgi untuk menagih hutang piutangnya. Setibanya di rumah Siti, Datuk terpesona melihat kecantikan wanita itu. Datuk Maringgi akhirnya menawarkan untuk meminang anak gadisnya, sebagai ganti pembayar hutang. Tak bisa berbuat banyak, ayah Siti dengan terpaksa menerima tawaran Datuk meskipun Siti Nurbaya menolak dengan semampunya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Tak ada cara lain untuk melunasi hutang-hutang mereka selain menikah dengan Datuk Maringgi, yang usianya sebaya dengan ayahnya. Tak lama berselang, kabar ini sampai ke telinga Samsul Bahri, yang sedang berada di Jakarta. Dia langsung memutuskan untuk pulang ke Padang dan bertemu dengan Siti Nurbaya. Ketika diketahui oleh Datuk Maringgi, dia langsung marah dan menyebarkan fitnah, sehingga dia diusir oleh ayahnya dan kembali ke Jakarta dengan segera. Perasaan yang masih belum tenang akhirnya menemukan ide. Dia menyamar menjadi tentara Kompeni Belanda, dengan nama samaran Letnan Mas. Sementara di kota Padang, Datuk Maringgi akhirnya menjadi benci kepada Siti Nurbaya. Kemudian dia memberikan lemang beracun melalui pesuruh untuk diberikan kepada Siti Nurbaya. Tragis, Siti Nurbaya menemui ajalnya setelah memakan lemang itu. Singkat cerita, Samsul Bahri yang menyamar menjadi Letnan Mas berperang 1 lawan 1 dengan Datuk Maringgi karena tragedi Balesting, di mana saudagar-saudagar pribumi tidak mau membayar upeti di bawah pimpinan Datuk Maringgi. Di pertempuran itu Samsul Bahri akhirnya tewas, gitu pula dengan Datuk Maringgi. Kisah ini adalah bukti bahwa kasih tak selalu sampai. Semoga juga, tak ada lagi orang yang seperti Datuk Maringgi. Untuk mengenang cerita tersebut, dibangun sebuah jembatan bernama Jembatan Siti Nurbaya, yang menjadi salah satu ikon kota Padang hingga saat ini.